Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin maupun sahabat muslim-muslimat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema emosi. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah 34. Di sini Allah memerintah semua malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam, semua mengikuti atau tunduk mengikuti perintah Allah, patuh, kecuali satu, yaitu iblis. Iblis membangkang. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Dia terbuat dari api. Nah, dengan kesombongan itu termasuk dia orang-orang yang kafir. Pemahaman dari ayat ini, kadangkala kita itu merasa akunya yang dimunculkan. Nah, orang aku, kalau tidak saya, memangnya saya siapa? Kita itu atau aku itu sebenarnya tidak apa-apa. Semua kekuatan dari Allah, maka Allah mengingatkan agar segala yang kita perbuat itu tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sumber dari segala kekuatan, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, melakukan kegiatan yang positif, itu betul-betul kekuatan dari Allah. Tanpa kekuatan dan izin dari Allah, semua tidak akan pernah terlaksana. Karena semuanya yang di dunia ini tak ada yang luput lepas dari pengawasan atau monitoring Allah SWT. Maka dari itu kita dimanapun berada akan lebih berhati-hati memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebagai berladang atau berkebun, yang mana hasilnya nanti besok akan kita panen di akhirat. Ada kalanya sih di dunia kita merasakan anak cucu kita pandai, anak cucu kita sukses, kita merasa bangga. Bahkan nanti setelah kita meninggal, kita selalu akan didoakan oleh anak cucu kita. Itulah yang dinamakan emosi. Kita bisa mengendalikan emosi. Tapi kalau seperti iblis tadi, sebaliknya, dia merasa dia merasa mempunyai kekuatan, akhirnya ya akan tergelincir, dikeluarkan dari surga, turun ke bumi, tapi dia akan dendam. Otomatis dia akan berjanji bahwa akan menggelincirkan anak cucu Nabi Adam dari kebenaran, akan diajak, diperosokkan ke dalam kemaksiatan. Sehingga dia berjanji dari pintu depan, pintu belakang, kiri, kanan, atas, bawah akan selalu digoda agar kita itu menjadi tersesat. Padahal kita di dunia itu yang sementara di akhirat selamanya kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan maupun amalan kita selama di dunia. Untuk itu, kalau kita pandai bersyukur, kita pandai menghayati hidup ini, kita akan bersungguh-sungguh beramal, fastabiqul khairat, kita akan rajin beribadah. Karena apa? Sebenarnya tidak seimbang dengan kehidupan akhirat yang abadan selamanya. Kalau kita bahagia selamanya tanpa ada batas di surga, tapi kalau kita sengsara karena dosa-dosa dan perbuatan syirik ataupun maksiat kita di dunia, selamanya kita akan tenggelam di dalam neraka, tidak ada batasnya. Untuk itu, kiranya memang perlu kita itu emosi, tapi emosi kita arahkan ke dalam jalan ibadah, mencapai ridho Allah. Dengan emosi kita semangat kerja, dengan emosi kita rajin beribadah. Dengan demikian kita tidak akan merugi. Soalnya semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadangkala kita itu yaitu tadi merasa dirinya bisa. Sebenarnya tidak apa-apa. Mata yang kita pakai melihat, tangan yang kita pakai bergerak, mulut yang kita pakai berbicara, semuanya atas dasar kekuasaan atau kehendak Allah. Jadi kita tidak ada daya kekuatan apapun. Satu contoh itu mudah. Kalau saraf ya yang paling kecil pun itu diambil oleh Allah, kita sudah tergulai di dalam kelemahan, tidak bisa apa-apa. Apa yang kita banggakan? Nah, selagi bisa kita, selagi hayat masih di kandung badan dan badan kita masih sehat, kita masih bisa banyak beribadah. Yang ibadah itu tidak harus berupa membaca Al-Quran saja, tidak harus berupa memutar tasbih saja, tapi kita memahami alam semesta ini. Kita lihat kenapa bisa gunung-gunung itu ditinggikan, kenapa bisa
balik semua itu agar kita mensyukuri semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu kiranya mudah-mudahan kita diberikan selalu bisa mengendalikan atau mengendarai nafsu kita atau syahwat kita atau emosi kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Untuk di dalam kehidupan yang sederhana ataupun sementara ini ditukar dengan kenikmatan dan keindahan yang selama-lamanya di akhirat manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dari kultum ini khususnya bagi diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.